Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di buku pena kelas 3C pada pembelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar di pendamping pembelajaran 4. Untuk hari ini kita akan melanjutkan ke pendamping pembelajaran 5. Buka bukunya halaman 138. Mari kita membaca teks berikut bersama-sama. Menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Ayo, ingat kembali proses penyaluran dan perubahan energi dari bentuk awal sampai yang dapat kita gunakan. Nah, penggunaan energi memerlukan upaya yang besar sampai dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menggunakan energi secara bijak. Setelah mendapatkan informasi tentang cara menggunakan energi secara bijak dengan membaca teks, informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Nah, apa sih teknik membaca memindai itu? Membaca memindai adalah membaca untuk menemukan informasi secara cepat. Saat menggunakan teknik ini, kita juga dapat memberikan tanda dalam teks berupa kata pentingnya. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI jika mengalami kesulitan untuk menemukan makna kata di dalam teks. Setelah ini, ayo kita baca teks di halaman 139. Ayo berlatih. Nah, sebelum kita berlatih, kita harus mengetahui apa saja kata-kata penting yang nanti kita temukan di dalam teks tentang perubahan energi. Bacalah teks berikut dengan cermat. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Ada sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus dan ada sumber energi yang dapat habis. Ada beberapa sikap yang bijak dalam menggunakan energi. Yang pertama, hemat dalam menggunakan energi. Kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Yang ketiga, gunakan bahan bakar seperlunya saja. Setelah kalian membaca teks di atas, cermati dan identifikasikan kata-kata penting apa saja yang terdapat di dalam teks. Kemudian kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Soal yang pertama adalah apa kata-kata penting dari teks tersebut. Jika kalian bisa menemukan, ada beberapa kata yang baru saja kalian temukan dalam teks ini. Kemudian tuliskan informasi dalam teks tersebut dengan cara merangkainya. Merangkai kata-kata penting menjadi kalimat yang padu menggunakan bahasa yang baku. Kemudian yang ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memperkaya informasimu. Tuliskan 3 manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengapa kita harus bijak dalam menggunakan listrik? Tuliskan 3 sikap bijak dalam menggunakan energi. Baiklah anak-anak, apakah di dalam teks tersebut kalian menemukan kata-kata penting? Setelah kita mempelajari bahasa Indonesia, marilah kita melanjutkan ke muatan PPKN tentang perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai energi yang digunakan untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Sudahkah kamu berperilaku secara tepat pada memanfaatkan sumber energi? Menghemat dan tidak membuang-buang energi artinya menggunakan energi seperlunya.
Jika cuaca tidak terlalu panas, kamu tidak perlu menyalakan pendingin ruangan sepanjang hari. Kamu dapat menghemat listrik jika melakukannya. Contohnya, mematikan kipas angin jika ruangan sudah cukup sejuk. Sudahkah kamu menghemat dan menggunakan energi sesuai dengan fungsinya? Jika sudah, maka ajaklah orang-orang di sekitarmu untuk bersama-sama berperilaku benar dalam menggunakan energi. Ajak orang tuamu, saudaramu, ataupun tetangga dan teman-temanmu untuk menjaga dan menggunakan energi dengan seperlunya. Baiklah, setelah kita mendapatkan informasi dari teks tadi, kita sudah mengetahui bagaimana perilaku menjalankan kewajiban dengan menggunakan energi yang baik, dan kita juga sudah melihat beberapa contoh. Kita sudah membaca beberapa contoh tentang perilaku yang menjalankan kewajiban dalam menggunakan energi, seperti tidak menggunakan pendingin ruangan atau kipas angin ketika ruangan sudah cukup sejuk. Dan kalian juga bisa untuk mematikan televisi jika tidak ditonton. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap menggunakan energi dengan baik. Soal yang pertama adalah bagaimana cara berperilaku yang benar dalam menggunakan energi. Tadi kita sudah mencari tahu, yaitu dengan cara menghemat dalam menggunakan energi. Kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar terdapat 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Di dalam gambar juga terlihat bahwa TV mereka menyala, padahal mereka sedang bermain. Dan jika kita lihat lagi, ada jendela yang terbuka, padahal anginnya sangat kencang, tetapi mereka menggunakan kipas angin dan juga menyalakan lampu. Nah, apakah pada gambar anak-anak ini telah berperilaku benar dalam menggunakan energi? Apakah anak pada gambar telah berperilaku benar dalam menggunakan energi? Jelaskan sesuai dengan jawaban kalian masing-masing. Untuk soal yang ketiga, bagaimana cara kalian berperilaku dengan benar saat menggunakan lampu kamar kalian? Baik, materi matematika. Berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam sehari-hari dapat berbeda waktu lamanya. Jika kita telah mengetahui lama waktu masing-masing setiap kegiatan, kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa yang paling lama dan kegiatan apa yang paling sebentar. Perhatikan contoh beberapa kegiatan Dedi pada hari Minggu berikut ini. Yang pertama, pukul 5.30 sampai pukul 6, kegiatan Dedi sarapan. Lama kegiatannya 30 menit. Dilanjut pukul 6 sampai pukul 9.15, Dedi olahraga dan bermain di taman. Waktu lama kegiatannya adalah 3 jam 15 menit. Kemudian yang ketiga, pukul 9.15 sampai 10.30, Dedi membantu ibu memasak. Lama kegiatan Dedi membantu ibu memasak adalah 1 jam 15 menit. Kemudian yang terakhir, pukul 10.30 sampai pukul 12.15, Dedi membantu ayah mencuci mobil. Lama kegiatannya adalah 1 jam 45 menit. Sekarang, kerjakan soal-soal berikut. Hari ini, siswa SD Erlangga akan berwisata ke Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur ini digunakan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga air.
Lihatlah pada tabel berikut ini, lengkapilah lama waktu setiap kegiatan pada tabel berikut. Contoh, pukul 6.30 sampai 7 tepat kumpul di sekolah. Lama kegiatannya adalah 30 menit. Kemudian yang kedua, pukul 7 sampai 8.30 mereka melakukan perjalanan ke lokasi. Contoh kedua yaitu 8.30 dikurang 7 tepat berarti 1 jam 30 menit. Setelah itu, lanjutkanlah jawaban lama kegiatan pada soal nomor 3 sampai nomor 9. Kemudian, soal nomor 2 adalah jawablah pertanyaan berikut berdasarkan daftar susunan acara kegiatan pada halaman sebelumnya yang telah kalian lengkapi. Yang pertama adalah kegiatan apakah yang membutuhkan waktu paling sebentar. Kemudian yang kedua, kegiatan apakah yang membutuhkan waktu paling lama. Dan yang ketiga, kegiatan apakah yang memiliki waktu lama kegiatannya sama. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian telah menyimak video ini sampai habis. Selamat belajar dan selamat menjalankan aktivitas yang lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.